Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu infiltrasi dan perkolasi. Oke, baik. Kita masuk di latar belakang infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Sedangkan laju infiltrasi merupakan jumlah air yang masuk ke dalam tanah per satuan waktu. Proses tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam daur hidrologi, dikarenakan akan mempengaruhi jumlah air yang terdapat di permukaan tanah, di mana air yang terdapat di permukaan tanah akan masuk ke dalam tanah, kemudian mengalir ke sungai. Siklus hidrologi, yaitu saat terjadinya presipitasi, air hujan yang turun ke permukaan bumi, tidak semua masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, melainkan sebagian akan menjadi aliran permukaan, yaitu runoff, dan ada sebagian air yang tetap tinggal di lapisan tanah bagian atas, yaitu topsoil, untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer melalui permukaan tanah atau soil evaporation. Selanjutnya kita masuk di latar belakang perkolasi. Perkolasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori atau celah-celah kecil. Proses ini penting karena berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan kesuburan tanah. Jika perkolasi terlalu cepat, air mudah hilang dan tanaman bisa kekurangan air. Sebaliknya, jika terlalu lambat, tanah bisa tergenang dan akar tanaman sulit bernapas. Dengan memahami proses perkolasi, kita dapat mengelola tanah dan air dengan lebih baik, misalnya dalam pertanian, pembuatan sumur resapan, dan pengendalian banjir. Oke, baik teman-teman, ini ada contoh gambar infiltrasi dan perkolasi. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Selanjutnya, di sini ada infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi itu air meresap masuk ke dalam tanah, diserap oleh tanah melalui lapis permukaan teratas tanah pada zona tak jenuh. Di sini ada permukaan tanah membagi air hujan. Yang pertama ada aliran permukaan, kelembaban tanah, dan ada air tanah. Proses erosinya terdapat aliran permukaan yang akan menggerus tanah dan mengangkut sedimen. Sedangkan perkolasi, bergeraknya air ke bawah ke dalam profil tanah yang jenuh air. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini. Kita masuk di struktur tanah 1, yaitu ada kerikil, tanah liat, muka air tanah. Poin pertama itu laju infiltrasi besar atau perlokasinya kecil. Poin kedua, lapisan atas terdiri dari kerikil yang mempunyai permeabilitas tinggi dan lapisan bawahnya tanah liat yang relatif kedap air. Yang kedua, struktur tanah 2, yaitu ada tanah liat, kerikil, muka air tanah. Poin pertama, laju perlokasi tinggi. Poin kedua, lapisan atas telah kedap air dan lapisan bawah tiris atau mudah meresap. Baik, di sini ada gambar serta penjelasan yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama, memberikan tinggi tanaman. Yang mempengaruhinya itu kedalaman genangan, tebal lapis jenuh. Yang kedua, kecepatan air atau waktu untuk terinfiltrasi sebelum menjadi aliran permukaan. Yang mempengaruhinya itu kemiringan lereng. Yang ketiga, mempengaruhi jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan. Yang mempengaruhinya itu pemadatan oleh hujan, tutup lahan. Akibat pemadatan oleh hujan dan tutup lahan, energi hujan yang jatuh ke permukaan mengubah pori halus. Poin yang terakhir atau yang keempat, menentukan kecepatan masuknya air ke dalam tanah. Yang mempengaruhi, yang pertama, intensitas hujan, sifat fisik tanah. Akibat intensitas hujan dan sifat fisik tanah, jumlah hujan yang turun ke permukaan. Ada daya infiltrasi F, adalah laju infiltrasi dipengaruhi oleh kondisi permukaan, lapisan atas tanah. Ada lagi laju infiltrasi F dinyatakan dalam milimeter per jam atau milimeter per hari. Yang terakhir, pada penurunan air awal cenderung lebih cepat karena pada kondisi awal tanah belum jenuh air. Sedangkan semakin mendekati infiltrasi konstan, penurunannya semakin lambat, bahkan konstan karena tanah sudah jenuh air. Baik, di sini ada infiltrasi dan proses limpasan atau biasa disebut runoff. Yang pertama, daya infiltrasi menentukan banyaknya air hujan yang dapat diresap ke dalam tanah. Yang kedua, makan besar daya infiltrasi perbedaan antara intensitas hujan dengan daya infiltrasi menjadi kecil. Akibatnya, limpasan permukaannya makin kecil, sehingga debit puncaknya lebih kecil. Di sini ada pengukuran infiltrasi. Poin pertama itu menggunakan alat single atau double ring infiltrometer. Yang kedua, perhitungan infiltrasi. Poin pertama, untuk besar hujan yang terinfiltrasi dapat dihitung dengan metode Horton Indeks Infiltrasi. Mungkin teman-teman bisa melihat tabel serta penjelasan yang mempengaruhi perkolasi. Selanjutnya, di sini ada proses perkolasi.
Yang pertama itu ada tanah yang jenuh air akan mempunyai nilai perkolasi lebih kecil dibandingkan tanah kering. Yang kedua, kondisi penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap laju perkolasi. Kondisi ini penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap laju atau terairi dapat merubah laju perkolasi. Yang ketiga, lahan sawah irigasi yang selalu tergenang dan terairi memiliki laju perkolasis yang relatif stabil dan konstan.